Jadi aku sempat baca-baca tentang umroh mandiri ya, dan sempat juga melakukan kayak perhitungan RAB, rencana anggaran biaya. Masya Nah, Allah. jadi ternyata kalau misalnya kita pergi mandiri, itu biayanya kayaknya jauh lebih mahal karena kayak tiket pesawat sendiri aja tuh berangkatnya aja udah kayak 10 up ya, 10 juta ke atas. Tapi kalau kita lewat travel dengan 30 juta ke atas atau minimal 30 juta lah ya, itu udah kita mendapatkan semuanya dari hotel, pesawat, terus akomodasi lainnya selama di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rehla. Kembali lagi kita bersama Pot Rehla, podcast bersama Arehla. Di episode kedua kali ini, kita akan berbincang dengan alumni Jamaah Rehla yang baru saja kembali dari Baitullah. Dari grup 4 Oktober 2025, yaitu Kak Siska. Assalamualaikum Kak Siska. Waalaikumsalam Abi. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sudah pesan makan Kak, minum? Alhamdulillah sudah, tinggal diantar aja nanti. Baik, kita tunggu sambil pesanannya, kita Siap. berbincang dulu ya Kak. Oke Abi. Sahabat Arehla, beliau ini adalah salah satu jamaah yang baru saja kembali dari Tanah Suci, grup 4 Oktober ya Kak? Iya. Berarti kembalinya tanggal berapa Kak? Kemarin kembali dari sana tanggal 15 Oktober 2025. Jadi programnya yang 12 hari. 12 hari. Iya. Kalau boleh tahu naik maskapai apa Kak? Kemarin itu naik Garuda Indonesia. Jadi dari Balikpapan ke Jakarta, kita naik Garuda. Dari Jakarta ke Jeddah, kita naik Garuda Indonesia lagi. Wah, Masya Allah. Garuda pelayanannya gimana Kak? Wah mantap sih, kita Masya kayaknya Allah. nggak dibiarin lapar deh di pesawat. Selalu makan ya Kak? Ya. Kalau Dan sama Arehlanya gimana Kak? sama Arela juga oke banget ya. Jadi dari keberangkatan di Arafat, kita cuma kumpul koper, terus nanti kopernya di handling sendiri sama Arela. Jadi kita cuma bawa diri aja. Masya Allah. Kalau boleh tahu ini umroh keberapa ya Kak? Alhamdulillah, Masya Allah ini umroh yang kedua. Jadi di tahun 2023 itu kemarin aku umroh pertama dan kembali lagi di tahun 2025. Berkaca dengan pengalaman Kakak yang udah 2 kali umroh, pastinya ada perbedaan dong Kak antara umroh pertama dengan umroh kedua. Jadi di umroh kedua ini aku lebih siap untuk melakukan ibadah yang lebih banyak ya di sana. Kalau dulu kan waktu pertama kita masih bingung, kita habis ini mau ngapain. Nah, di umroh kedua ini apalagi berangkatnya sama Arela, kita didampingi dari awal sampai kepulangan. Jadi ngerasa kayak lebih siap sih di umroh kedua dan lebih prepare. Kalau berbicara tentang momen nih Kak, momen yang paling berkesan di umroh pertama dan umroh kedua. Ya, jadi ini 2 kali pengalaman aku umroh berturut-turut ya. Jadi kita itu nggak boleh ragu dengan doa kita sendiri. Jadi 2 kali aku ke Raudah, masuk ke Raudah, alhamdulillah itu dipermudah. Di tahun ini, kemarin tuh sempat ibu ustadznya bilang, aduh kayaknya kita dapet yang barisan paling belakang deh, karena kita baris di paling belakang. Nah, tapi pada saat antri masuk ke Raudah, itu saya dalam hati bilang, ya Allah, saya nggak mau sholat di paling belakang. Saya mau sholat di paling depan. Apapun caranya, tolong berikan saya tempat yang terbaik. Pada saat sudah masuk di Raudah, kita memang di paling belakang tuh Bi. Kita dapat di paling belakang. Jadi saya sholat taubat dulu 2 rakaat. Terus pada saat selesai, saya maju. Rombongan saya lihat masih di belakang, tapi saya maju. Saya maju melewati 2 askar. Askarnya melihat, tapi mereka kayak no problem, silahkan. Jadi saya sempat nerobos, kan itu diikat ya, ada kayak semacam tali pembatas warna hijau. Itu saya sempat kolongin, ada 2 pembatas gitu, saya kolongin dan alhamdulillah saya sholat tahiyatul masjid di situ. Setelah selesai, saya masuk lagi sampai benar-benar di depan baru saya sujud untuk berdoa tanpa diusir oleh askar. Masya Allah. Gitu. Itu momen yang luar biasa sih kalau menurut saya. Karena sahabat Rehla, kita ketahui bahwasanya Raudah merupakan surga. Betul. Kalau kita bisa anggap itu surga yang ada di Betul, dunia. taman Bahkan surga. ada hadis yang menyebutkan bahwasanya
antara tempat sholat dengan mimbar Nabi itu adalah taman-taman surga, Raudatul Jannah. Betul, Masya Allah. Dan kakak bisa dapat momen untuk sholat di sana. Iya, Mau kita mengungkapkan doa, Betul. mengungkapkan keluh kesah, betul. apapun itu, semuanya rasanya enak aja gitu ya Iya. kak. Dan kakak udah mempersiapkan itu karena udah Musim umroh itu. pertama. Iya, Di betul. umroh kedua ini lebih siap lagi, lebih Betul. maksimal lagi doanya. Betul. Ngomong-ngomong nih sahabat Rehalah, kita nunggu makanannya, kayaknya makanannya udah sampai nih. Boleh kita Oke. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Ayo Wi, udah datang silakan nih. kak. Silakan kak diminum dulu sambil Oke. kita berbincang. Lanjut nih kak, kita pindah ke momen tentang fenomena sekarang nih. Kalau kakak udah 2 kali umroh bersama travel, Arehlah dan sebagainya. Fenomena sekarang adalah banyak orang yang mau umrohnya mandiri, mau umrohnya sendiri tanpa terikat dengan travel. Menurut pandangan kakak sendiri gimana? Ya, jadi aku sempat baca-baca tentang umroh mandiri ya, dan sempat juga melakukan kayak perhitungan RAB, rencana anggaran biaya. Masya Nah, Allah. jadi ternyata kalau misalnya kita pergi mandiri, itu biayanya kayaknya jauh lebih mahal karena kayak tiket pesawat sendiri aja tuh berangkatnya aja udah kayak 10 up ya, 10 juta ke atas. Tapi kalau kita lewat travel dengan 30 juta ke atas atau minimal 30 juta lah ya, itu udah kita mendapatkan semuanya dari hotel, pesawat, terus akomodasi lainnya selama di Mekah dan Madinah. Kalau menurut aku sih lebih prepare ke travel sih. Jadi kalau misalnya nanti aku next time insya Allah bisa dapet umroh lagi, aku tetap akan pakai travel gitu. Pertimbangannya kalau dari segi harga itu kurang lebih bahkan lebih mahal ya kak Lebih ya? mahal kalau Karena kita mandiri. mesannya sendiri. Betul. Terus nanti sampai di sana kan kita harus pesan taksi sendiri. Harga taksi aja sudah seberapa ya kan. Terus kita harus juga cari mutawif sendiri gitu kan. Kita nggak tahu harga mutawif berapa. Nah, kalau aku sih lebih prepare travel sih, pakai travel. Kita ikutin alur dari travelnya aja. Tapi kalau umroh mandiri benar-benar kita ngelakuinnya sendiri. Jadi dari mulai pesan tiket, persiapan hotel, nusuk dan lain sebagainya itu memang harus dipertimbangkan. Iya, betul Bi. Ada lagi nggak kak pertimbangan kenapa kakak milih travel? Kalau travel itu kita pasti didampingi terus ya. Jadi kalau misalnya nih jangan sampai misalnya kita lagi jalan di mana gitu ya, terus kita kesasar, kita mau hubungin siapa? Kita mau hubungin, kalau di kartu nama kita tuh kan pasti ada kan siapa Benar. mutawifnya, siapa tour leadernya. Tapi kalau mandiri kayaknya kita akan kebingungan sendiri deh. Itu sih kayaknya pertimbangan. Kalau travel jauh lebih murah, terarah, didampingin dari awal sampai pulang gitu sih. Bener nih kata Kak Siska ya, lebih terarah, didampingi, semuanya udah tinggal lepas tangan gak sih Kak, kita Iya. tinggal setor uang, Iya. kita ngelaksanain apa yang travel Iya, jadwalkan. betul. Berarti lebih prepare untuk umroh bersama travel ya Kak ya. Betul. Apalagi nanti mau umroh ketiga tetap Masya pakai Allah, travel. Tetap pakai travel. Kalau bisa Kira-kira Arela. travel apa nih Kak? Arela sih. Arehlah ya Kak. Arela. Karena membekas banget nggak sih Kak? Iya, jadi tuh Arela juga aku searching di Google ya. Di Arela tuh kan memang udah berdiri udah cukup lama ya. Jamaahnya juga sudah ribuan. Bahkan Arela juga bukan cuma ngurusin umroh, tapi juga haji. Plus kalau misalnya ada juga tambahan kayak misalnya liburan ke Dubai atau Turki. Jadi kayaknya akan tetap milih Arela gitu kan. Walaupun udah banyak banget tour and travel berseliweran di Kalimantan Timur gitu. Pertama kali kenal Arehlah dari mana Kak? Dari keluarga Keluarga. besar. Jadi keluarga besar itu selalu pakai Arela untuk ibadah haji dan umroh. Jadi aku coba Arela dan oke banget. Berarti testimoninya real dari keluarga ya Kak? Testimoninya real dari keluarga. Jadi makin percaya lagi Makin tambah percaya. dengan Arehlah. Apalagi Betul. udah berangkat sama Arehlah, Betul. sudah ngerasain sendiri ya bukti-buktinya apa yang dikatain sama keluarga, semuanya terlaksana di umroh bersama Betul. Arehlah. Dari pengalaman kakak nih, boleh nggak sih kak sampaikan ke sahabat Arehlah untuk yang pertama kali berangkat, apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, yang dipersiapkan adalah yang pertama niat ya, karena kalau kita punya uang
punya fisik, tapi kalau niat kita nggak ada untuk berangkat umroh, ya itu akan menghambat juga salah satunya. Jadi kita kuatkan dulu niat kita percaya bahwa Allah akan memudahkan urusan kita untuk melakukan perjalanan ibadah umroh atau haji gitu. Niat ya Kak ya, Niat. benar-benar mempersiapkan niat. Iya, mempersiapkan niat, terus fisik, dan yang paling utama adalah uangnya. Benar. Kita nggak bisa lepas itu ya Kak ya. Iya, betul. Tapi yang paling pertama memang niat sih. Niat, Segalanya sesuatu itu akan lebih dipermudah kalau Betul. niat kita udah benar. betul. Niat kita benar-benar lillahi ta'ala. Iya, betul. Karena berangkat umroh atau haji itu bukan orang yang mampu, tapi orang yang sudah punya niat dan memang mau diundang ke sana. Panggilan. Panggilan, betul. Salah satunya Kak Siska yang udah berangkat 2 kali. Berarti Masya udah Allah. dipanggil 2 kali. Masya Allah. Untuk iya. berkunjung ke Baitullah. Dan itu harapan setiap muslim Betul. di dunia. Betul, Masya Allah. Sangat luar biasa dari pengalaman Kak Siska ini ya teman-teman. Lanjut nih Kak, kita mau Kak Siska menyampaikan satu kata yang menggambarkan travel Arehlah. Oke. Ke Arehlah itu alhamdulillah saya dapat tour leader dan mutawif yang menurut saya sangat sangat berkesan dari saya, karena mereka tuh bukan kayak orang yang saya di sini kumpul, enggak. Jadi mereka tuh kayak mengayomi kami, mengayomi kita. Jadi nggak merasa kayak ini lagi ditungguin atau apa, enggak. Jadi mereka akan tetap benar-benar jagain kita dari awal sampai akhir. Semuanya diproses oleh Arehlah. Jadi kita cuma datang, bawa diri atau bawa koper cabin, nanti semua barang-barang kita akan dihandle oleh Arehlah. Pastikan perjalanan ibadahnya aman dan nyaman dengan memilih Arehlah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tes nih, Kak Siska ya teman-teman, kita tes kalau memang tour leader dan mutawif dari Arehlah ini berkesan, Kak Siska masih ingat nggak nama tour leadernya dan mutawifnya? Ya, kalau untuk tour leadernya itu ada Kak Endah ya. Jadi pertama kali ketemu Kak Endah itu waktu manasik. Ya, aku ketemu Kak Endah, awalnya aku bilang, oh kayaknya orangnya pendiam. Ternyata pas kita berangkat, wah kita sefrekuensi. Jadi aku sempet jalan sama Kak Endah, sempet ibadah bareng dari pagi sampai malam. Jadi kayak, dan sampai sekarang kita tetap berkomunikasi sama Kak Endah. Kadang kita meet up, kita ngopi bareng tuh. Kalau mutawifnya itu ada Ustadz Alimin ya. Beliau itu tegas tapi lucu. Gimana tuh? Tegas tapi lucu. Jadi dia kalau lagi dampingin kita umroh gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim itu tegas ya. Tegas. Tapi ternyata pas habis umroh dia kayak manusia pada umumnya ya, bercanda ini. Profesional ya Kak ya? Profesional. Kalau gitu lagi kan. ngebimbing umroh Betul. dengan disiplinnya, dengan tegasnya, tapi kalau Betul. lagi berbincang dengan santainya, Iya. bisa betul. menyesuaikan ya Kak ya? Betul. Jadi aku bersyukur banget sih ketemu sama tour leader dan mutawif dari Kak Endah dan Ustadz Alimin. Itu sih. Aku juga ada ketemu beberapa Ustadz Rifki, terus Ustadz Syahdat, dan alhamdulillah ketemu sama Abi. Itu momen yang tak terduga sih sebenarnya teman-teman. Kebetulan kita bertemu kita bisa makan bareng ya Kak ya, di restoran baru di Tower Zamzam. Tower Zamzam. Iya betul. Dan itu merupakan pertemuan pertama kita. Betul. Yang sampai sekarang kita bisa menjalin silaturahmi bersama-sama, sharing hal dan sebagainya. Salah satu jamaah Arehlah yang Masya Allah, tabarakallah pokoknya. Terakhir nih Kak, saya tuh kepo dengan doa apa sih yang selalu Kakak panjatkan sampai bisa diundang 2 kali untuk berangkat ke Baitullah? Ya, jadi doa yang sering saya minta terus menerus itu adalah saya dipermudah untuk tetap berziarah ke Mekah dan Madinah. Waktu perjalanan pertama itu membekas ya Bi ya, karena begitu kita meninggalkan Mekah kayak ada kerinduan yang harus disegerakan, harus disegerakan rindunya. Ternyata pada saat berangkat kedua saya pikir dengan melihat Ka'bah yang kedua kalinya akan terasa biasa aja. Ternyata enggak. Itu makin erat, kayak magnet, kayak makin dilihat Ka'bah itu makin kayak
belum pulang pun kita udah rindu. Jadi saya terus menerus berdoa semoga saya selalu bisa pergi ke Mekah dan Madinah dalam kondisi keadaan terbaik setiap tahun dan saya tidak akan pernah bosan untuk pergi ke sana. Nggak ada sih yang bosan di sana. Dan satu doa saya kemarin terbesar di Mekah di depan Multazam yang saya ulang-ulang terus setiap di sana, saya ingin diwafatkan di Madinah. Saya ingin wafat di sana. Insya Allah. Itu karena menurut saya perjalanan ibadah umroh Mekah Madinah itu kayak mau ke situ aja gitu, nggak mau lagi ke negara lain gitu ya. Kalau misalnya memang dikasih rezeki ke negara lain, alhamdulillah. Tapi Madinah Mekah itu berkesan. Jadi pada saat di Mekah di depan Multazam, saya berdoa semoga saya bisa wafat di Madinah di satu tanah dengan Rasulullah. Ada rasa yang memang kita nggak bisa jelaskan saat kita selalu berada di Baitullah. Belum pulang aja kita udah rindu. Apalagi kita udah pulang ke Indonesia, kita melihat video-video tentang Mekah, Madinah itu pasti menyentuh banget nggak sih Kak? Rasanya ingin kembali cepat-cepat kembali, walaupun kayak kita juga harus realistis melihat kehidupan kenyataan. Kita harus bekerja, kita harus ngurus keluarga. Betul. Tapi emang ketika kita kembali lagi ke sana, ada rasa tenang yang kita nggak bisa jelasin, yang kita nggak bisa dapatin di tempat-tempat lain. Seperti kata Kak Siska, kalau kita liburan ke luar negeri lainnya mungkin terasa biasa. Tapi kalau kita liburan ke Makkah dan Madinah itu rasanya nggak bisa dijelasin. Selalu ada rasa rindu yang mancing kita untuk ngerasa untuk tinggal di sana aja udah terbaik nggak sih Kak? Iya betul sih Bi. Semoga kita selalu punya rezeki dan kesehatan untuk kembali ke sana lagi. Amin. Terakhir Kak, nanti nih misalnya berangkat umroh ketiga kalinya, ingin sama siapa dan doa apa yang akan dipanjatkan lagi? Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, bukan karena egois atau apa gitu kan. Kalau aku disuruh umroh lagi untuk ketiga kalinya, aku akan memilih umroh berangkat sendiri karena kayak lebih tidak ada kaitan yang kita harus nanti kesini ya, kayak mau kemana aja tuh kayak ya udah, aku mau ke masjid 1 hari penuh, nggak ada yang kayak WA cari lagi di mana atau sama siapa gitu kan. Jadi kayak pengen yang umroh nanti yang ketiga spiritualnya tuh lebih dalam gitu, cuma antara saya sama Allah. Masya Allah, teman-teman sahabat Rehlah, dari pengalaman Kak Siska ini kita belajar banyak ya tentang doa, niat, dan juga tekad seorang hamba ingin kembali ke Baitullah. Mungkin itu aja Kak, bincang-bincang kita kali ini. Sangat mengesankan dan sangat luar biasa, bisa menjadi insight buat teman-teman semuanya, sahabat Rehlah semuanya, untuk bisa kembali lagi ke Baitullah. Tentunya umrohnya bersama Arehlah. Sekian, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita tentang Baitullah, pengalaman Kak Siska selama umroh bersama Arehlah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arehlah niatan sendiri.